Kamu harus tahu bahwa setelah maju ke Kaisar Bela Diri, seseorang membentuk tubuh Kaisar Emas. Pada saat itu, kerusakan fisik tidak lagi dapat membunuh seorang kultivator. Selama hati Kaisar masih ada, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Apakah Anda mengerti mengapa langkah ini sangat sulit sekarang? Petik 2. Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Secara alami, dia segera melihat inti masalahnya, memadatkan jiwa untuk segel surgawi berarti berhubungan dengan inti Kaisar Bela Diri, yang terhubung langsung dengan hati Kaisar. Penatuakin berkata perlahan, jalan menuju Kaisar Bela Diri tidaklah sederhana. Hanya rintangan ini yang menghalangi 90% Kaisar Kuasi. Setelah itu, kesengsaraan besar angin dan api menghentikan 90% Kaisar Kuasi yang berhasil melewati rintangan itu. Saya percaya tidak akan berlebihan untuk mengatakan ada puluhan miliar pembudidaya di alam Kunlun. Hal yang kita tidak kekurangan adalah jenius. Namun, jumlah orang yang berhasil menembus Kaisar Bela Diri setiap 500 tahun dapat dihitung dengan 2 tangan. Setiap Kaisar Bela Diri, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, adalah seseorang dengan keberuntungan luar biasa di alam Kunlun. Sejak zaman kuno, banyak orang telah meninggal saat mendaki ke Kaisar Bela Diri. Namun, orang-orang terus melemparkan diri mereka ke jalan bela diri tanpa akhir. Dari puluhan miliar pembudidaya, kurang dari 10 maju ke Kaisar Bela Diri setiap 500 tahun. Xiao Chen menghela nafas. Keberhasilan satu orang berarti kematian banyak orang lain. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa peluang keberhasilan adalah 1:100 miliar. Selanjutnya, Xiao Chen tidak memiliki lebih dari 4 tahun lagi. Xiao Chen mengobrol dengan Penatuakin di puncak untuk waktu yang lama. Mereka bahkan bertukar beberapa gerakan. Setelah pertukaran, Penatuakin menghela nafas. Zaman jenius ini dipenuhi dengan banyak jenius iblis. Adapun Xiao Chen, dia adalah seorang jenius iblis di antara para jenius iblis. Jumlah orang yang maju ke Kaisar Bela Diri dalam 100 tahun ini mungkin akan lebih dari jumlah total orang yang telah melakukannya dalam beberapa ribu tahun terakhir. Penatuakin tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kasihan ketika dia memikirkan situasi Xiao Chen. Xiao Chen, saya tidak dianggap telah hidup lama, tetapi saya telah hidup selama beberapa ratus tahun dan melihat banyak orang jenius. Saya telah melihat banyak talenta muda yang luar biasa mati sebelum waktunya karena berbagai alasan, mungkin terlalu menonjol, bersukacita dalam perbuatan muluk, pamer dalam pertempuran kejam, atau tenggelam dalam keinginan mereka. Hanya kamu yang berbeda, ini terlalu disayangkan, Penatuakin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiao Chen tersenyum tenang. Jika saya tidak melunakkan tubuh fisik saya tanpa mempedulikan konsekuensinya dan memperbaiki intisari saya 2 kali di setiap tingkat kultivasi martial monark, saya mungkin tidak akan mengalami masalah umur fisiologis saya saat ini. Namun, dalam hal ini, saya tidak akan memiliki apa-apa. Saya sama sekali tidak akan mampu bersaing dengan talenta luar biasa dari benua Kunlun atau mampu menyapu semua yang menentang saya di upacara penganugerahan raja saya dan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Segala sesuatu di dunia tunduk pada sebab dan akibat. Tidak ada yang bisa diprediksi. Tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Yang terbaik adalah terus melihat ke depan. Petik 2. Penatuakin terpesona pada sikap Xiao Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, tanpa diduga, kamu dapat memahami ini dengan sangat baik. Sebenarnya, sebagai Kaisar Bela Diri Perdana, penguasa guntur dan Kaisar Langit Tertinggi dapat menggunakan teknik rahasia untuk membuat Anda maju ke Kaisar Bela Diri jika mereka membayar harga tertentu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku tahu itu. Namun, maju ke Kaisar Bela Diri melalui metode seperti itu akan mengeringkan potensiku. Dari sana, saya tidak akan bisa maju lebih jauh. Bahkan jika saya bisa memamerkan kekuatan saya di hadapan Kaisar Kuasi, saya tidak akan berarti apa-apa di hadapan Kaisar Bela Diri sejati. Saya tidak akan memilih rute seperti itu. Penatuakin tidak terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Dia tertawa pelan dan berkata, ini semua pengalaman yang saya miliki dalam berkultivasi sebagai Kaisar Semu kesempurnaan hebat. Saya tidak akan menahan Anda dari kultivasi Anda, kalau begitu. Jika Anda memiliki hal lain, Anda dapat datang dan mencari saya kapan saja. Petik 2. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan saat dia mengusir Penatuakin. Kemudian, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam saat dia berdiri di puncak. Pada akhirnya, berkultivasi sebagai Kaisar Kuasi kesempurnaan hebat masih bergantung pada sumber daya. Hanya setelah mencapai puncak Kaisar Semu kesempurnaan besar, seseorang akan mulai memadatkan jiwa untuk segel surgawi, menggabungkan jiwa seseorang dengan segel surgawi.
Itulah pembagi sejati antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan dan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Namun, Xiao Chen baru saja maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar dan masih jauh dari puncak. Dia masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkultivasi. Untuk menerobos kemacetannya, Xiao Chen hanya menggunakan sekitar 1% dari vena roh raja di dalam harta karun. Sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Berbicara secara logis, dengan vena roh raja ini, Xiao Chen tidak kekurangan sumber daya. Namun, dia merasa bahwa berkultivasi dengan vena roh raja ini terlalu boros dan tidak layak untuk dilakukan. Tanah suci yang bertahan selama puluhan ribu tahun, bahkan tanah suci abadi itu, tidak memiliki banyak vena roh raja. Bahkan termasuk yang mereka simpan sebagai cadangan, tidak akan lebih dari 5. Menggunakan vena roh raja ini untuk kultivasi Xiao Chen sebagai Kaisar Kuasi akan sangat boros. Sekarang dia telah menembus kemacetan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil, vena roh kudus sudah lebih dari cukup. Xiao Chen ingin meninggalkan vena roh raja ini ke gerbang naga masa depan, memenuhi syarat untuk menjadi tanah suci. Jika dia ingin menemukan vena roh raja yang lain, dia harus sekuat Kaisar bela diri yang berdaulat terlebih dahulu. Dia masih ingat adegan aliansi Laut Utara yang mencoba menaklukkan Raja Roh Vena yang dicurigai. Jika vena roh raja benar-benar muncul saat itu, Kaisar bela diri berdaulat yang tersembunyi dari aliansi Laut Utara pasti akan muncul untuk menghentikan faksi lain untuk merebutnya. Saya harus menemukan vena roh kudus yang baru. Saya sudah mendapatkan hampir semua yang tercatat di peta Laut Velum. Sekarang, saya harus mengandalkan seni pencarian naga saya sendiri. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Sekarang, pikiran untuk pergi ke Laut Hitam untuk menemukan batu menggelegak. Dia ingin melihat apakah dia bisa mempelajari lebih banyak lagi rahasia klan Yuan dari mayat itu. Mungkin seni mencari naganya bisa meningkat lebih jauh. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri ketika mencari vena roh kudus. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya, tidak ingin memikirkan masalah itu untuk saat ini. Kemudian, dia duduk bersila di puncak dan mulai berkultivasi dengan tenang, memperkuat kultivasinya sebagai Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Tanda pisah, waktu berlalu. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Kultivasi Xiao Chen benar-benar stabil. Sekarang, segel surgawinya ada padanya, seolah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dengan pikiran, dia bisa mengeluarkan 10.000 hukum surgawi dari segel surgawinya yang berbentuk naga, secara instan menggerakkan semua kekuatan dunia yang dia bisa. Dengan pembentukan segel surgawi ini, pemahamannya tentang dunia secara alami semakin dalam. Bagi Xiao Chen sekarang, dunia tidak lagi seperti dulu. Sebaliknya, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh dunia bergerak. Seolah-olah dia bisa melihat hukum inti alam semesta ini, garis ruang dan waktu, papan catur takdir. Namun, dia hanya bisa melihat bayangan samar dari mereka. Sampai sekarang, dia masih belum bisa melakukan perubahan pada kedua undang-undang ini, terutama waktu. Waktu bahkan lebih misterius dan selalu berubah jika dibandingkan dengan ruang, sangat tak terduga. Sementara itu, Mo Chen datang sekali. Dia sudah menyelesaikan draft kasar kota naga langit. Dalam rencana Mo Chen, dia membutuhkan 1 juta orang untuk membangun berbagai bangunan kota. Dengan kepemimpinan dan keahliannya, dia memperkirakan tanggal penyelesaian dalam waktu 2 tahun. Ini sudah sangat cepat. Jika itu orang lain, mereka perlu berkoordinasi dengan penyuling, master formasi, geomancer, dan banyak profesi lainnya. Mereka akan menghabiskan banyak waktu, tidak dapat menyelesaikan proyek ini dalam waktu 10 tahun. Para pengungsi kota bintang surgawi telah dipindahkan ke kota-kota kecil lainnya di Pulau Bintang Surgawi dan pulau-pulau satelit lainnya. Tidak ada keraguan tentang kemampuan Lan Shaobai dan Mo Chen dalam aspek ini. Mo Chen dan Lan Shaobai juga mengambil kembali pulau-pulau satelit yang diduduki oleh faksi lain dan mengelolanya secara terorganisir. Perkembangan Pulau Bintang Surgawi sekarang berada di lintasan baru, lepas landas dengan cepat. Semuanya berjalan dengan tertib. Ketika Xiao Chen menemukan waktu luang, dia mulai menyempurnakan pil obat, mengerjakan pil sumber surgawi yang dia janjikan kepada Putri Suci Istana Bulan, Yue Bingyun. Sejak kembali ke Pulau Bintang Surgawi, dia sangat sibuk, tidak dapat meluangkan waktu. Sekarang setelah semuanya tenang, saatnya untuk memulai pemurnian. Bagaimanapun, dia telah membuat janji, dan dia tidak berniat untuk mengingkarinya. Proses pemurnian medicinal pil tidak berjalan mulus. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Yue Bingyun telah menyiapkan 100 set bahan. Dia tidak takut gagal, dia pasti akan berhasil sekali. Setelah gagal selama 78 kali berturut-turut,
Xiao Chen akhirnya berhasil menyempurnakan pil sumber surgawi. Seorang pemuda dengan gesit memanjat gunung dan berkata kepada Xiao Chen dengan hormat dengan ekspresi hormat. Tuan Raja Naga Azure, Tuan Kota berkata ada tamu terhormat di sini, dan mengundang Anda untuk melakukan perjalanan ke aula utama. Pemuda ini adalah salah satu murid muda yang diajarkan Xiao Yu. Xiao Chen berhasil mengetahui hal ini dari pakaian pemuda itu. Pemuda-pemuda ini berasal dari keluarga biasa di kota, bibit dengan bakat yang layak yang telah ditemukan dan mungkin akan diberi tanggung jawab yang berat di masa depan. Xiao Chen menyimpan pil obat di tangannya. Kemudian, dia menghadiahi pemuda itu dengan beberapa hal, dan pemuda itu pergi dengan gembira. Lan Shaobai tidak akan mengganggu Xiao Chen jika tamunya adalah orang biasa. Tamu-tamu ini mungkin adalah orang-orang dengan status tertentu. Siapa itu? Xiao Chen merasa penasaran saat dia mendorong tanah dan terbang menuju aula utama di pinggang gunung. Setelah beberapa saat, dia tiba di luar aula. Ketika para murid yang berjaga di sana melihatnya, mereka segera membungkuk memberi salam. Xiao Chen memilah emosinya dan dengan tenang masuk. Dia menemukan banyak orang di aula, semuanya dengan pakaian yang berbeda. Namun, orang-orang ini semuanya adalah kaisar semu kesempurnaan agung. Lebih jauh lagi, mereka adalah jenis yang sadar bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi mereka, jadi mereka fokus untuk meredam energi hukum mereka, meningkatkan kekuatan tempur mereka. Orang-orang ini semua telah berada di puncak kaisar semu kesempurnaan besar setidaknya selama 100 tahun. Energi hukum mereka sangat besar, dan kemurniannya lebih tinggi dari biasanya. Kekuatan mereka semua tak terduga. Begitu Xiao Chen melangkah ke aula, dia segera merasakan beberapa orang fokus padanya, mencoba mencari tahu batasannya. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Chen adalah kaisar semu kesempurnaan besar yang baru, keraguan muncul di mata mereka. Ketika Xiao Chen datang, Lan Shaobai, yang menghibur sekelompok orang ini, segera berkata dalam proyeksi suara, Xiao Chen, ini adalah wakil master sekte dari sekte peringkat 9 terdekat. Di permukaan, mereka ada di sini dengan panggilan kehormatan untuk membuat kontak. Pada kenyataannya, mereka tidak di sini dengan niat ramah tetapi untuk mengukur keuntungan kita. Ada pepatah yang mengatakan, yang datang tidak ramah, yang ramah belum datang. Xiao Chen kurang lebih bisa menebak tujuan orang-orang ini datang ke sini. Setelah dia mendengar proyeksi suara Lan Shaobai, dia memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, maaf terlambat, saya minta maaf. Raja Naga Azure terlalu sopan. Karena orang-orang ini ada di sini di Pulau Bintang Surgawi dengan kedok kunjungan, mereka masih perlu menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Oleh karena itu, wakil master sekte dari berbagai sekte peringkat 9 semua berdiri dan membalas dengan busur. Banyak sekte peringkat 9 ada di lautan berbintang surgawi. Selama ada Kaisar Bela Diri, Vena Roh Kudus, dan lebih dari 2000 murid, sebuah sekte dianggap sebagai sekte peringkat 9. Namun, sekte peringkat 9 terdekat ini tidak memiliki banyak akumulasi dan mungkin berusia kurang dari 1000 tahun. Ada perbedaan besar antara mereka dan sekte peringkat 9 puncak seperti sekte langit tertinggi. Melihat bahwa semua wakil master sekte di sini hanyalah kaisar semu kesempurnaan agung, Xiao Chen bisa menebak bahwa sebagian besar master sekte adalah kaisar bela diri surgawi kecil. Selain itu, kemungkinan hanya ada satu kaisar bela diri di masing-masing sekte ini. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, wakil master sekte dari sekte langit tertinggi telah mencapai kaisar kuasi kesempurnaan bertahun-tahun yang lalu. Master sekte sebelumnya pensiun setelah maju ke kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, dan ada juga banyak tetua tertinggi yang kuat. Sekte langit tertinggi memiliki akumulasi mendalam yang dibangun lebih dari 10.000 tahun. Xiao Chen berjalan dengan langkah besar dan duduk di tengah. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dengan kedua tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf, Pulau Bintang Surgawi baru saja melalui masa-masa sulit dan tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menghibur semua orang. Mari kita langsung, nyatakan tujuan Anda datang ke sini. Gerakan ini mengejutkan banyak lelaki tua yang duduk di kursi di kedua sisi. Biasanya, ketika tuan rumah mengambil cangkir teh dengan kedua tangan, itu berarti mereka sedang mengantar tamu. Selanjutnya, berdasarkan kata-kata Xiao Chen, jelas dia tidak memiliki kesabaran untuk permainan keramahan ini dan tidak berniat untuk bermain bersama. Aula kosong yang luas segera terdiam. Lan Shaobai tertawa sendiri. Ini adalah Xiao Chen, memang. Mengetahui bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik, dia tidak berpura-pura dan langsung ke intinya, bertindak dengan cara yang mengejutkan. Haha, tanpa diduga, di usia yang begitu muda, Azure Dragon King sudah memiliki temperamen seperti itu. Apa yang Anda maksud dengan ini?
Mengirim tamu dengan menyajikan teh. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sisi kanan, terjauh dari Xiao Chen, bertanya tanpa senyum. Lan Shaobai mengirim proyeksi suara. Ini adalah wakil master sekte-sekte suara api, Qian Zongchao. Dia adalah orang yang agak luar biasa. Pukulan telapak tangannya sangat ampuh dan sangat terkenal di wilayah laut kita. Xiao Chen mengerti itu, tetapi dia masih tidak peduli dengan orang ini. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, Pulau Bintang Surgawi baru saja melewati masa-masa sulit, tetapi kami berhasil menyelesaikan konflik dan mengambil kembali semua pulau satelit kami. Saya sangat jelas tentang apa tujuan Anda di sini. Karena Anda tidak mau mengatakannya, saya akan mengatakannya untuk Anda. Tidak diragukan lagi kamu di sini untuk menguji kami, untuk melihat apakah aku, Xiao Chen, mampu mempertahankan begitu banyak tanah, untuk melihat apakah kamu memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan untuk dirimu sendiri. Ekspresi semua orang membeku. Sekarang Xiao Chen menyatakan niat mereka merasa agak tidak nyaman. Hanya wakil master sekte Fire Beacon Sekte, Qian Zongchao, tertawa keras dan berkata, Azure Dragon King sedang bercanda. Kami, Sekte Suara Api, di sini untuk berbicara tentang bekerja sama. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan senyum dingin, kerja sama apa? Tentu saja, kerja sama yang dapat diuntungkan oleh kedua belah pihak. Saya percaya Anda akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk membangun kembali kota bintang surgawi yang hancur. Saya di sini atas nama Sekte Suara Api untuk mengirim uang ke Raja Naga Azure. Tepat setelah Qian Zongchao berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan setumpuk koin astral hitam terbang keluar dari cincin spasialnya. Cahaya gabungan dari koin-koin itu tampak mempesona. Seharusnya ada sekitar 5 juta koin astral hitam di tumpukan itu. Ada 5 juta koin astral hitam di sini. Sekte Suara Api kami ingin membeli pulau api hitam dari Raja Naga Azure, kata Qian Zongchao dengan santai. Mencoba membeli pulau api hitam seharga 5 juta koin astral hitam hanyalah perampokan siang hari. Bang, 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 melihat Qian Zongchao mengungkapkan niatnya, 8 lelaki tua lainnya juga bergerak. Tumpukan koin astral hitam muncul di aula, total 45 juta koin astral hitam. Orang-orang ini benar-benar memiliki makan yang luar biasa. Selain pulau utama, mereka bermaksud mengambil alih sebagian besar tanah yang diberikan Xiao Chen. 45 juta koin astral hitam adalah jumlah yang cukup besar. Kaisar kuasi penyempurnaan puncak hanya akan memiliki sebanyak itu. Bahkan kemungkinan sekte peringkat 8 yang lemah tidak akan memiliki kekayaan seperti itu. Akan sulit bagi bakat luar biasa-biasa untuk tetap tenang dalam menghadapi kekayaan seperti itu. Ini akan cukup untuk membanjiri mereka. Namun, siapa Xiao Chen? Dia bahkan telah melihat 1 miliar koin astral hitam di harta karun gerbang naga. Jumlah kecil ini seperti gerimis dibandingkan dengan badai. Orang-orang ini ingin menggertak Xiao Chen dengan uang, untuk membuatnya terperangah untuk mengambil alih pulau-pulau satelit dari tanah yang dianugerahkannya. Ini adalah taktik yang sangat baik. Bahkan jika Istana Dewa Bela Diri menyelidiki, mereka dapat menyangkal kesalahan apapun, mengatakan bahwa mereka membelinya dengan uang. Pada saat itu, Istana Dewa Bela Diri hanya bisa menyalahkan Xiao Chen atas ketidakmampuannya. Namun, mencoba membuang kekayaan di depan Xiao Chen seperti anak-anak bermain rumah, pemandangan yang lucu. Ejekan melintas di mata Qian Zongchao. Ini hanya anak nakal, dan dia ingin menantang kelompok kami yang terdiri dari orang-orang berpengalaman. Betapa naifnya. Qian Zongchao meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya yakin Raja Naga Azure belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Dengan uang sebanyak ini, sudah lebih dari cukup bagimu untuk membangun kembali kota bintang surgawi 3 kali. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mencoba bersaing dengan uang, apalagi yang lebih lucu dari ini. Uang mengalir masuk seperti sungai dan mengalir keluar. Bahkan sebelum mendapatkan sumber daya di gerbang harta karun naga, Xiao Chen sudah memiliki lebih banyak koin astral hitam daripada yang ada di hadapannya sekarang. Selanjutnya, dia sudah mendapatkan semua sumber daya dari harta karun gerbang naga. Kekayaan dan akumulasi pulau bintang surgawi sekarang setara dengan sekte peringkat 9 puncak. Jika Vena Roh Raja itu dimasukkan, pulau bintang surgawi bahkan bisa menyaingi Tanah Suci. Apa yang Anda tertawakan? Qian Zongchao merasa marah karena suatu alasan pada tawa mengejek Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, aku menertawakanmu karena tidak malu mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Dengan hanya 5 juta koin astral hitam, Anda berani menyatakan dengan sombong bahwa Anda ingin membeli pulau api hitam. Anda mengatakan bahwa saya belum pernah melihat jumlah seperti itu sebelumnya,
tetapi Anda mungkin tidak tahu apa artinya menjadi kaya. Betapa sombongnya, berapa banyak koin astral hitam yang bisa kamu ambil, kamu. Sebelum Qian Zhongchao selesai berbicara, dia ternganga, terdiam, kengerian terlihat di matanya. Ini karena Xiao Chen melambaikan tangannya, dan tumpukan koin astral hitam muncul. Ada total 9 tumpukan, masing-masing tumpukan setidaknya 2 kali lipat dari masing-masing 9 peringkat 9 sekte wakil master sekte telah diambil. Xiao Chen sendiri mengeluarkan lebih dari 90 juta koin astral hitam. Jika uang dapat menyelesaikan segalanya, maka saya ingin menggunakan 90 juta koin astral hitam ini untuk membeli seluruh sekte suar api Anda. Apa kamu setuju? Xiao Chen berteriak sambil berdiri. Kemudian, aura luar biasa menekan Qian Zhongchao. Kesembilan lelaki tua itu merasa tertahan, tidak dapat berpikir jernih untuk sementara waktu, agak kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Awalnya, wakil master sekte ini berencana untuk menggunakan sejumlah besar koin astral hitam ini untuk mengalahkan keinginan Xiao Chen. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan membalikkan keadaan dan mengejutkan mereka? Aula menjadi sunyi. Xiao Chen sekarang memegang keuntungan dalam momentum. Kulit Qian Zhongchao berganti-ganti antara merah dan hijau saat dia duduk di sana merasa sangat cemberut dan tertahan. Dia tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Xiao Chen. Sial, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda harus menjual pulau api hitam ke sekte suar api saya, apakah Anda mau atau tidak? Petik 2. Tidak dapat memikirkan hal lain untuk dikatakan, Qian Zhongchao meninggalkan semua kepura-puraan keramahan. Xiao Chen tersenyum tipis, menjadi lebih tenang. Kemudian, dia perlahan berjalan dan bertanya dengan tenang, ada apa? Anda ingin membelinya secara paksa. Petik 2. Qian Zhongchao menangkap dirinya sendiri, saat dia mengingat instruksi master sektenya, jangan berpura-pura ramah, setidaknya tidak secara terbuka. Mereka tidak bisa meninggalkan alasan untuk gosip. Setelah tenang, dia menjawab dengan dingin, saya tidak berani. Sekte suar api kami masih memiliki kehormatan. Kami tidak akan melakukan hal-hal seperti membeli barang secara paksa. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan dan keanggunan Azure Dragon King, bahwa Anda berhasil mengalahkan semua talenta luar biasa di Forces Hero Gathering dengan masing-masing satu gerakan. Apakah Anda berani bertaruh dengan Qian ini? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Qian Zhongchao menjawab dengan dingin, selama Hero Gathering, kamu mengalahkan semua talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan. Saya akan bertaruh dengan satu gerakan juga. Kami hanya akan bersaing dengan satu gerakan, dan siapapun yang berakhir dengan kerugian adalah yang kalah. Jika Anda kalah, Anda harus menjual pulau api hitam kepada saya dan tidak mengatakan bahwa itu adalah sekte suar api kami yang membelinya secara paksa. Jika saya kalah, saya akan mengakui kesalahan saya dan memperbaikinya. Sekte suar api akan berjanji untuk tidak mencari masalah apapun untuk pulau bintang surgawi. Petik 2. Saat kata-kata ini diucapkan, mereka membuat tempat itu heboh. Xiao Chen baru-baru ini maju ke kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Namun, Qian Zhongchao telah berada di puncak kaisar semu kesempurnaan agung selama lebih dari 100 tahun. Selanjutnya, Qian Zhongchao terkenal dengan serangan telapak tangannya di wilayah laut terdekat. Serangan telapak tangan Qian Zhongchao mengeluarkan lautan api yang tak terbatas, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Dia bahkan pernah menghancurkan kaisar kuasi kesempurnaan kecil sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Azure Dragon King, apakah kamu berani setuju atau tidak? Melihat bahwa Xiao Chen hanyalah kaisar semu kesempurnaan besar yang baru, Qian Zhongchao sangat percaya diri. Jadi dia mengambil langkah maju dan bertindak angkuh. Lan Shaobai dengan cepat memperingatkan Xiao Chen, jangan tertipu oleh tipuannya. Teknik kultivasi yang dia kembangkan dan teknik bela diri yang dia praktikkan, serta gerakan membunuhnya, semuanya adalah tipe eksplosif. Biasanya, dia dengan cepat melarikan diri jika dia tidak bisa melukai lawannya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi Qian Zhongchao, jadi dia menyarankan Xiao Chen untuk tidak gegabah. Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Lan Shaobai. Beberapa orang yang terjebak pada tahap tertentu, tidak dapat meningkatkan lebih jauh, akan menggunakan cara lain untuk mencoba dan memperkuat kecakapan tempur mereka. Qian Zhongchao ini sebelum Xiao Chen adalah salah satunya. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk meningkatkan kekuatan ledakannya. Keberanian ini adalah gagasan yang muncul oleh Qian Zhongchao setelah gagal menekan Xiao Chen dengan uang dan mempermalukan dirinya sendiri, berharap untuk menebus dirinya dengan ini. Jika Xiao Chen tidak setuju, dia akan menjadi pengecut. Kemudian,
Qian Zhongchao bisa menyebarkan ini kemana-mana dan bahkan terus datang kembali untuk membuat masalah baginya. Jika Xiao Chen setuju, dia pasti akan tertipu oleh tipuan Qian Zhongchao. Tidak peduli apa, Qian Zhongchao tidak akan kalah. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Lan Shaobai untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan begitu banyak wakil Master Sekte yang hadir, akan lebih baik untuk menyelesaikan semuanya di sini. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan yang cukup untuk mengejutkan faksi di sekitarnya agar tidak bertindak gegabah, menerima tantangan itu akan sangat bermanfaat bagi Pulau Bintang Surgawi. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain berusaha mendorongnya untuk bertindak dengan komentar negatif, dia masih harus ikut. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Chen tidak takut untuk bersaing dalam kekuatan ledakan. Pertarungan yang adil akan berakhir terseret. Mengingat luasnya kultivasi Qian Zhongchao, pertarungan seperti itu akan merugikan Xiao Chen, membuatnya semakin sulit untuk mengalahkan pihak lain. Xiao Chen juga akan membayar harga yang lebih tinggi. Bersaing hanya dengan satu gerakan sesuai dengan niat Xiao Chen. Qian Zhongchao tidak tahu bahwa dia baru saja menyegel nasibnya sendiri. Dia mengejek, "Ada apa? Jangan bilang bahwa Anda, Raja Naga Azure, takut pada orang tua seperti saya." "Saya setuju," kata Xiao Chen dengan tenang sambil tersenyum tipis dan menatap Qian Zhongchao. Karena Qian Zhongchao ingin mempermalukan dirinya sendiri, maka Xiao Chen akan mengabulkan keinginannya. Diskusi langsung pecah di aula. 8 lelaki tua lainnya semuanya tercengang. Meski mengetahui tentang Qian Zhongchao dan kultivasinya, Xiao Chen tetap memilih untuk setuju. Yang lain mundur ke samping dan membersihkan koin astral hitam untuk membuka beberapa ruang. Ada batasan di aula yang memungkinkannya untuk bertahan dalam pertempuran antara Kaisar Bela Diri, selama pertarungan tidak berlangsung terlalu lama. Mereka bisa menangani satu pertukaran gerakan. Lan Shaobai tahu bahwa tidak ada saran yang akan menghentikan Xiao Chen saat ini. Jadi dia menghela nafas dan pindah ke belakang juga. "Hehe, Anda benar-benar layak menyandang nama Azure Dragon King. Sayangnya, Anda terlalu muda. Biarkan saya memberitahu Anda hari ini bahwa jahe lebih pedas ketika sudah tua." Saat Qian Zhongchao berbicara, dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tanpa membuat gerakan lain, dia tiba di depan Xiao Chen dalam sekejap dan melemparkan serangan telapak tangan. Begitu Qian Zhongchao menyerang, aura lautan api yang tak terbatas meletus. Qian Zhongchao tampaknya tidak menyimpan kekuatan apapun untuk ini. Namun, fenomena misterius yang meletus sangat mengerikan. Kekuatan dunia berubah menjadi lautan api di belakangnya, terlihat seperti wilayah laut yang sebenarnya. Gelombang memercik dan membentang ke cakrawala. Kedalaman laut tak terduga, dan cakrawala tampak tak terbatas. Lebih jauh lagi, jika seseorang melihat dengan ama, saat Qian Zhongchao mengulurkan telapak tangannya, untuk setiap langkah yang maju, gelombang yang menyala muncul di lautan api. Banyak gelombang berlapis satu sama lain, terlihat sangat mengerikan. Pada saat Qian Zhongchao mengulurkan tangannya, beberapa ribu gelombang api berlapis satu sama lain. Ketika serangan telapak tangannya terhubung dengan telapak tangan Xiao Chen, semua energi ini akan meledak dalam sekejap. Qian Zhongchao benar-benar menghayati namanya sebagai ahli puncak dengan kekuatan ledakan, pembuka mata bagi Xiao Chen. Tampilan ini menunjukkan kepada Xiao Chen bahwa Kaisar Semu Kesempurnaan Agung yang telah hidup beberapa ratus tahun ini semuanya sangat mengesankan. Meski begitu, langkah ini tetap tidak akan mengalahkan Xiao Chen. Dengan pikiran, segel surgawi berbentuk naga berdenyut, dan 10.000 hukum surgawi di tubuh Xiao Chen semuanya diaktifkan secara instan, tanpa penundaan sedikitpun. Fenomena misterius yang dihasilkan dari 10.000 hukum surgawi yang menggerakkan kekuatan dunia seperti 10.000 naga sejati yang keluar dari tubuh Xiao Chen, menyebabkan retakan muncul di dinding di belakangnya. Hanya dengan fenomena misterius dari gerakan Xiao Chen, retakan muncul di sebuah bangunan yang seharusnya bisa menahan serangan Kaisar Semu. Di tengah mawar multiflora putih, aura kesedihan menyebar di aula saat bulan merah menjulang ke udara. Xiao Chen membalas langkah Qian Zhongchao dengan kematian 1000 tahun. Ledakan. Begitu kedua telapak tangan berbenturan, atap aula meledak dan hancur menjadi bubuk. Kekuatan destruktif dari gempa susulan dari dua serangan telapak tangan jauh melampaui harapan semua orang. Kekuatan dari satu bentrokan menghancurkan sebagian besar bangunan yang seharusnya mampu menahan kekuatan dari pertempuran kuasi tingkat kaisar. Keduanya bersaing dengan daya ledak. Kontes ini sangat bersih dari awal hingga akhir, tanpa kemewahan. Hasilnya jelas dalam satu napas. Xiao Chen berdiri di tempat dan dengan santai menarik telapak tangannya. Angin membuat rambut dan pakaiannya berkibar untuk sementara waktu sebelum mereka duduk perlahan. Qian Zhongchao memuntahkan darah dan terhuyung mundur 100 langkah sebelum jatuh ke lantai. Kemudian,
Dia memelototi Xiao Chen sebelum batuk dan muntah darah lagi. Dia menunjuk Xiao Chen dan berkata, kamu menipuku. Sebenarnya, Xiao Chen memang telah menipu Qian Zhongchao. Namun, ini adalah konsekuensi dari tindakan Qian Zhongchao sendiri. Keberanian Xiao Chen untuk menantang berbagai talenta luar biasa dalam pertempuran satu gerakan selama pertemuan pahlawan empat laut sebagian besar karena kekuatan terbesarnya adalah kekuatan ledakannya. Meskipun baru saja maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar, Xiao Chen telah mencapai titik mampu mengaktifkan semua 10.000 hukum surgawi dengan pikiran, menggunakannya secara bebas, hanya dalam waktu setengah bulan. Dengan berani bersaing dengan Xiao Chen dalam kekuatan ledakan, bahkan ingin memutuskan kemenangan dalam satu gerakan, Qian Zhongchao hanya meminta untuk dipermalukan. Lan Shaobai menghela nafas lega dan melangkah maju. Kemudian dia berkata, Wakil Master Sekte Qian Zhongchao, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Saya tidak ingin melihat orang-orang dari Sekte Suar Api muncul di lautan Pulau Bintang Surgawi. Rekan-rekanmu mendengar kata-katamu sendiri. Qian Zhongchao merasa sulit untuk membalas. Tanpa diduga, setelah hidup selama beberapa ratus tahun, ia jatuh ke tangan seorang pemula muda. Xiao Chen jelas memegang keunggulan mutlak, tetapi dia tidak menunjukkan perubahan ekspresinya sebelum pertempuran dimulai, bertingkah seolah dia akan kalah. Qian Zhongchao bangkit dan berjalan menuju koin astral hitam yang dia lempar, bersiap untuk menyimpannya dan segera pergi. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Tunggu, Xiao Chen berteriak dengan dingin, menghentikan Qian Zhongchao untuk bergerak lebih jauh. Qian Zhongchao menggeram, apa yang kamu inginkan? Tidak banyak, hanya saja batasan aula ini dirusak. Ini sangat mahal untuk diperbaiki. Anda menyebabkan atapnya terbang, namun Anda ingin pergi begitu saja. Xiao Chen berkata tanpa tergesa-gesa, kamu harus meninggalkan 5 juta koin astral hitam. Kamu tidak masuk akal. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, memang, aku tidak masuk akal. Siapapun yang mencoba bersikap masuk akal dengan saya, Xiao Chen, saya akan menggunakan alasan dengan mereka. Semuanya akan dilakukan dengan cara yang benar, semua di tempat terbuka. Namun, jika ada yang ingin tidak masuk akal dengan saya, mencoba menggertak saya dengan kekuatan mereka untuk memaksa saya menjual, saya, Xiao Chen, bisa lebih tidak masuk akal. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia melakukan serangan telapak tangan lagi tanpa menunggu Qian Zhongchao menjawab. Ini langsung mengusirnya dari aula, tidak memberinya wajah sama sekali. 8 lelaki tua lainnya saling bertukar pandang. Sikap tegas dan kata-kata Xiao Chen jelas ditujukan pada mereka. Orang-orang tua ini semua sangat gugup, bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan merebut semua koin astral hitam mereka. Xiao Chen bertanya sambil tertawa, apakah semua orang tidak bersiap untuk mengambil kembali koin astral hitam mereka? Mungkinkah Anda masih ingin membeli pulau sumber daya satelit dari Pulau Bintang Surgawi saya? Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka langsung menghela nafas lega. Kemudian, mereka buru-buru mengumpulkan kembali 5 juta koin astral hitam yang mereka lemparkan masing-masing. Setelah orang-orang tua ini mengambil kembali koin astral hitam mereka, Xiao Chen mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Dia menghancurkan tumpukan koin astral hitam yang ditinggalkan oleh Qian Zhongchao menjadi bubuk. 5 juta koin astral hitam berubah menjadi bubuk tepat di depan mata orang-orang tua itu, menyebabkan mereka terbelalak kaget. Bagi kaisar kuasi manapun, 5 juta koin astral hitam adalah jumlah yang signifikan. Namun, Xiao Chen hanya menghancurkan koin menjadi bubuk tanpa berkedip. Apa artinya ini? Semua orang bertanya-tanya. Orang-orang tua ini semuanya adalah orang-orang berpengalaman yang telah hidup selama ratusan tahun. Mereka dengan cepat memahami niat Xiao Chen. Ini dia yang menunjukkan pendiriannya. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan 5 juta koin astral hitam. Dia membuat Qian Zhongchao meninggalkan koin astral hitam ini hanya untuk membuatnya membayar harga, untuk menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menargetkan Pulau Bintang Surgawi harus siap secara mental untuk membayar harganya. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti tumpukan koin astral hitam ini. Setelah memulihkan akal sehat mereka, wakil master sekte lainnya dari sekte peringkat 9 terdekat semua segera mulai mengobrol dengan gembira dengan Xiao Chen, menjamin bahwa mereka tidak akan pernah mencari masalah untuk Pulau Bintang Surgawi dan ini hanya kesalahpahaman. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen, mereka menyadari bahwa tidak bijaksana bagi mereka untuk menargetkan Pulau Bintang Surgawi lagi. Meskipun ada kaisar bela diri di sekte peringkat 9, orang-orang yang Xiao Chen jelas bukan tandingannya, kaisar bela diri tidak bisa selalu tetap berada di sekte mereka sendiri setiap saat. Jika seseorang seperti Xiao Chen tersinggung, dia bisa menunggu saat kaisar bela diri tidak hadir untuk datang dan mencari masalah.
Ketidakpastian ini akan membuat semua orang gelisah. Satu individu membunuh seluruh sekte dan hanya menyisakan beberapa orang top adalah sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Kaki telanjang tidak takut pada mereka yang memakai sandal. Satu pihak akan bertarung sampai akhir, menimbulkan kerusakan besar pada kedua belah pihak tanpa ada yang diuntungkan. Catatan TL, kaki telanjang tidak takut pada mereka yang memakai sandal. Pepatah ini berarti bahwa orang dengan kaki telanjang tidak akan rugi apa-apa lagi, oleh karena itu kesediaannya untuk mempertaruhkan segalanya. Yang paling penting adalah juga bahwa Xiao Chen bertindak sangat hati-hati. Dia hanya memberi Qian Zhongchao pelajaran. Adapun orang tua lain yang mengeluarkan koin astral hitam, dia tidak mempersulit mereka dan menjadi bermusuhan. Cara ini membuat lebih mudah bagi mereka untuk mundur. Kami akan mengambil cuti untuk saat ini. Di masa depan, jika Raja Naga Azure punya waktu, datanglah ke sekte kami dan mengobrol dengan kami, memperdalam persahabatan kami. Karena atap aula sudah robek, jelas tidak pantas untuk tinggal lama di sini. Setelah menyatakan pendirian mereka, berbagai lelaki tua itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Lan Shaobai menghela nafas lega. Xiao Chen entah bagaimana berhasil menyelesaikan masalah ini dengan luar biasa. Terhadap orang-orang seperti itu, seseorang tidak bisa terlalu sopan. Jika seseorang tampak terlalu lunak, yang lain akan berpikir bahwa dia mudah diganggu. Xiao Chen menangani situasi ini dengan sempurna, menunjukkan kekuatannya tanpa menyinggung semua orang. Tepat pada saat ini, kekuatan mental yang kuat menyapu tempat itu. Semua orang di Pulau Bintang Surgawi merasa seperti ada seseorang yang menatap mereka. Tiba-tiba, tidak ada yang berani bergerak. Dihadapkan dengan musuh yang begitu kuat, mereka merasakan ketakutan yang aneh di hati mereka. Setelah tatapan ini tampaknya menyapu seluruh pulau, itu terfokus pada Xiao Chen, yang memungkinkan semua orang untuk melepaskan napas tertahan mereka. Ini adalah kekuatan Kaisar Bela Diri. Sekelompok lelaki tua di aula sangat berpengetahuan dan dengan cepat menentukan kekuatan pendatang baru. Mungkinkah Qian Zhongchao tidak berdamai dengan kehilangan dan meminta Master Sekte untuk datang secara pribadi? Sepertinya tidak. Selain itu, tidak mungkin. Master Sekte Api Beacon Sekte tidak akan berani menyinggung istana Dewa Bela Diri. Juga, dapat dikatakan bahwa Qian Zhongchao yang mengacaukan segalanya kali ini, berperilaku tidak masuk akal. Mengingat kepribadian dari sekte-sekte Suara Api, jika dia datang, dia akan berada di sini untuk memperbaiki hubungan. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan ini bukanlah kekuatan Kaisar Bela Diri Surgawi kecil, itu jauh lebih kuat daripada Master Sekte Fire Beacon Sect. Ekspresi orang-orang tua itu berubah saat mereka saling berbisik. Orang banyak menebak-nebak di mana Kaisar Bela Diri ini. Siapa yang begitu berani, datang ke sini tanpa menunjukkan rasa takut. Sementara orang ini adalah Kaisar Bela Diri, Xiao Chen adalah Raja Naga Azure yang disukai oleh penguasa guntur. Juga, ini adalah tanah yang dianugerahkan Istana Dewa Bela Diri. Bahkan jika seseorang serakah akan sumber daya tempat ini, dia masih akan mengirim sekelompok bawahan. Pada saat itu, jika Istana Dewa Bela Diri datang untuk menyelidiki, mereka dapat mengatakan bahwa Xiao Chen tidak cukup mampu, kalah dari orang-orang dari alam kultivasi yang sama, maka tidak layak untuk mengklaim wilayah laut ini. Mengingat itu, Istana Dewa Bela Diri tidak akan memiliki kaki untuk berdiri. Namun, penampilan pribadi oleh Kaisar Bela Diri akan melanggar aturan tak terucapkan. Bukankah itu setara dengan mengejek Istana Dewa Bela Diri karena ketidakmampuan? Istana Dewa Bela Diri pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Jika tidak, seluruh Istana Dewa Bela Diri akan malu. Hati Lan Shaobai tenggelam, dia kurang lebih menebak siapa yang datang, jadi dia mengerutkan kening. Kali ini, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Masalah besar akan datang. Saat itu, Xiao Chen telah membunuh keturunan Markis berpakaian ungu. Markis berpakaian ungu sekarang ada di sini untuk membalas dendam. Xiao Chen menemukan kekuatan yang anehnya mungkin agak sulit untuk ditanggung. Kakinya menjadi lembut, hampir berlutut. Perbedaan dalam budidaya terlalu banyak. Hanya kekuatan tanpa bentuk saja yang sudah tidak dapat diblokir. Pada saat genting, Little Yellow Feather terbang keluar dari Immortal Spirit Ring dan mendarat di bahu Xiao Chen. Itu menggunakan garis keturunan binatang suci untuk membantu Xiao Chen menanggung tekanan. Xiao Chen mencoba menggerakkan pergelangan tangannya dan ternyata dia sudah bisa melakukannya. Dengan pikiran, bulu-bulu kuning muncul di tangannya sebelum dia menyembunyikannya di lengan bajunya. Ini adalah upaya terakhir Gagak Emas untuk melindungi hidup mereka. Itu bisa sangat melukai Kaisar Bela Diri pada saat kritis, mendapatkan peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu truf terbesar Xiao Chen saat ini. Binatang suci Gagak Emas. Seseorang dengan mata tajam berteriak kaget,
mengenali spesies Little Yellow Feather. Ini adalah binatang suci legendaris dari zaman abadi. Garis keturunannya sangat mulia dan hanya tercatat dalam teks kuno, sesuatu yang jarang terlihat. Meskipun begitu, Xiao Chen memilikinya sebagai hewan peliharaan. Hu Qi, ruang di aula muda robek, dan seorang pria parubaya yang mengesankan dengan jubah naga ungu dan battle armor berjalan keluar dengan langkah besar. Auranya luar biasa dan memberikan tekanan yang mengejutkan. Markis berpakaian ungu. Kejutan benar-benar datang satu demi satu. Kaisar bela diri yang muncul sebenarnya adalah Markis berpakaian ungu generasi saat ini dari penjaga lama Raja Laut. Ini adalah Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, seseorang yang benar-benar berada di puncak di Laut Barat. Xiao Chen terus mengangkat bulu emas itu. Dia tidak mengubah prinsipnya hanya karena Markis berpakaian ungu, berkompromi. Sebaliknya, ia bersiap untuk menggunakan bulu emas, tidak ragu-ragu untuk jatuh bersama jika diperlukan. Betapa bencinya, Markis berpakaian ungu meraung dengan marah di dalam hatinya saat kemarahan memuncak tanpa henti. Belum pernah dia merasa begitu berkonflik dan cemberut. Bukan hanya karena takut bulu emas di tangan Xiao Chen, kegigihan Xiao Chen membuatnya sangat ketakutan juga. Sejak zaman kuno, ada banyak bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka lebih menonjol daripada Xiao Chen. Namun, kebanggaan dan kegigihannya belum pernah terjadi sebelumnya, unik. Bagus, bagus, bagus. Markis berpakaian ungu berkata baik 3 kali berturut-turut setelah membuat keputusan. Dia tidak lagi mau membuang waktu di sini bersama Xiao Chen. Dia berkata dengan dingin, serahkan tubuh putraku, dan hari ini, Markis ini akan melepaskanmu untuk saat ini. Bulu kuning keemasan berputar di sekitar Xiao Chen dan menyerap pilar api yang membumbung ke langit kembali ke dirinya sendiri. Kegelapan menghilang, dan sinar matahari bersinar sekali lagi. Semua orang di Pulau Bintang Surgawi menunjukkan senyuman. Mereka menang. Sao Bai, serahkan mayatnya ke Markis berpakaian ungu, kata Xiao Chen sambil menyingkirkan bulu-bulu emas itu. Tunggu, Markis berbaju ungu, karena kamu tahu bahwa kamu salah, kamu tidak bisa mengambil mayat ini begitu saja. Saat Lan Sao Bai hendak mengeluarkan mayat itu, 2 orang tiba-tiba muncul entah dari mana di aula yang rusak, 1 lelaki tua dan 1 pemuda. Bahkan Markis berpakaian ungu tidak menyadari keberadaan keduanya sebelumnya. Semua orang segera fokus pada pria tua yang berbicara dan terkejut. Dia sebenarnya adalah Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Di antara para penonton, Lan Sao Bai dan Xiao Yu mengungkapkan ekspresi sangat terkejut ketika mereka melihat wajah pria tua dan pemuda ini. Pemuda itu tidak lain adalah Lan Tianji, yang telah pergi ke Asura Rache. Dia akhirnya kembali setelah sekian lama. Selanjutnya, Lan Tianji juga membawa kembali Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar dari ras Asura. Pada perenungan lebih lanjut, situasinya masuk akal. Dalam kultivasi yang sama, siapa lagi, selain ras Asura dengan bakat spasial mereka, yang bisa diam-diam muncul di hadapan Markis berpakaian ungu. Ketika Markis berbaju ungu melihat penampilan lelaki tua itu, ekspresinya berubah, dia mengenali orang ini. Kamu adalah Lan Chaofeng dari Flying Snow Manor, Lan Chaofeng yang pernah menjadi peringkat teratas dari peringkat pembunuh seri surga. The Flying Snow Manor adalah organisasi pembunuh misterius di alam Kunlun. Setiap pembudidaya bisa mendaftar untuk menjadi seorang pembunuh di sana. Seseorang dapat memilih untuk membiarkan identitas mereka menjadi publik atau menyembunyikannya. Kebanyakan orang takut mendapat masalah, jadi mereka menggunakan nama samaran. Hanya beberapa orang yang tidak berbagi ketakutan itu atau sudah terkenal sejak awal yang langsung menggunakan identitas asli mereka. Orang-orang seperti itu biasanya adalah pembudidaya longgar. Dengan menyelesaikan misi pembunuhan yang sulit, seseorang akan mendapatkan poin dan menaikkan nilainya. Seri surga adalah kelas tertinggi dari Flying Snow Manor. Jika seseorang menjadi pembunuh seri surga, setiap kali seseorang menyelesaikan pekerjaannya, mereka akan menerima hadiah setinggi langit. Namun, persyaratan paling dasar untuk menjadi pembunuh seri surga adalah menjadi kaisar bela diri. Setelah itu, seseorang harus menjalani pengujian yang ketat sebelum dia dapat diberikan sebagai pembunuh seri surga. Salah satu ujiannya adalah membunuh 5 kaisar bela diri. Memikirkannya saja sepertinya sangat sulit. Setelah seseorang mengolah hati kaisar dan maju ke kaisar bela diri, seseorang akan sangat sulit untuk dibunuh. Tidak jarang kaisar bela diri dikalahkan, tetapi akan sangat sulit untuk membunuh kaisar bela diri. Sampai sekarang, jumlah pembunuh seri surga di seluruh Flying Snow Manor dapat dihitung dengan 2 tangan. Semuanya memiliki kekuatan yang tak terduga, membuat orang gemetar ketakutan mendengar nama mereka. Orang biasa tidak akan mengerti status para pembunuh seri surga ini, tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya.
Namun, begitu kekuatan Kaisar Bela Diri mencapai tingkat tertentu, status para pembunuh ini tidak lagi menjadi rahasia. Karena bakat spasial bawaan dari ras Asura, mereka memiliki keunggulan dalam pembunuhan. Pada kenyataannya, banyak ahli terkenal dari Flying Snow Manor adalah pembudidaya Asura Rache. Orang tua yang tidak menarik ini sebenarnya adalah peringkat teratas dari peringkat pembunuh seri surga. Status ini mengilhami ketakutan otomatis tertentu. Lan Chaofeng yang tampaknya tidak menarik ini tersenyum tipis dan berkata, "Saya belum bergerak selama bertahun-tahun." Tanpa diduga, Markis berpakaian ungu dari lautan berbintang surgawi yang jauh telah mendengar tentang saya sebelumnya. Betapa mengejutkan. Markis berpakaian ungu tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Orang tua ini telah membunuh setidaknya 10 kaisar bela diri. Di lingkaran kaisar bela diri, nama orang ini bahkan lebih menakutkan daripada banyak kaisar bela diri berdaulat. Orang ini dikenal sebagai Life Requisitor Asura. Dia tidak mengambil misi apapun selama beberapa ratus tahun terakhir, dan namanya perlahan memudar di lingkaran mereka. Tanpa diduga, orang yang paling tidak ingin ditemui kaisar bela diri ini muncul di tempat kumuh ini. Meskipun tidak ada berita tentang orang ini selama beberapa ratus tahun, orang ini sebenarnya masih hidup dan bahkan telah maju ke kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, kultivasinya bahkan lebih dalam daripada milik Markis berpakaian ungu. Ketika Life Requisitor Asura masih menjadi kaisar bela diri surgawi kecil, dia sudah menjadi ancaman bagi kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Sekarang setelah dia maju ke kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, Markis berpakaian ungu, terlebih lagi, tidak akan menjadi lawannya, terutama ketika kultivasinya lebih tinggi daripada Markis berpakaian ungu. Markis berpakaian ungu merasa sangat tertekan. Dia awalnya sangat yakin akan kesuksesan. Namun, pertama, ada kebanggaan pantang menyerah Xiao Chen, yang terus memaksanya untuk mundur. Sekarang, ada Lan Chaofeng, membuatnya tidak pasti apakah dia bisa mendapatkan kembali mayat putranya. Markis berpakaian ungu mengamuk di dalam hatinya. Dia memandang Lan Chaofeng dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Petik 2. Lan Chaofeng menjawab dengan acuh tak acuh, "Ini sangat sederhana. Karena Anda sudah mengakui bahwa Anda salah, minta maaf kepada murid saya menggantikan putra Anda dan kemudian minta maaf kepada saudara muda ini. Jika Anda tidak ingin meminta maaf, tidak apa-apa juga. Tinggalkan saja 10 juta koin astral hitam, atau Anda bisa melupakan untuk mendapatkan kembali mayat putra Anda." Semua pembudidaya di Pulau Bintang Surgawi, serta orang-orang tua di luar, mau tidak mau berpikir, tirani. Markis berbaju ungu datang untuk mencari masalah sebagai pembalasan atas kematian putranya. Namun, dia tidak hanya gagal melakukan itu, tetapi dia juga harus meminta maaf kepada Pulau Bintang Surgawi. Orang tua misterius yang tiba-tiba muncul ini benar-benar tirani. Lan Chaofeng, jangan berlebihan. Markis berpakaian ungu segera menjadi marah. Dia tidak peduli dengan 10 juta koin astral hitam. Namun, dia tidak ingin kehilangan muka seperti itu. Haha, memang, setelah 1000 tahun menganggur, julukan Asura pemberi tuntutan hidup hanya menjadi nama panggilan bagi sebagian orang. Lan Chaofeng tersenyum tipis, dan sebuah koin hitam kuno muncul di tangannya. Koin kuno ini tampak seperti hidup, menari-nari di sekitar 5 jarinya. Ini hanya gerakan sederhana, tetapi sangat mempesona sehingga membuat semua orang pusing. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikan bahwa lelaki tua yang tidak memiliki hak ini memiliki sepasang tangan yang sempurna. Ini karena saat koin kuno menari-nari, tidak ada yang bisa merasakan fluktuasi energi. Gerakan luar biasa ini murni karena jemari gesit lelaki tua itu. Saat Markis berpakaian ungu menyaksikan koin kuno misterius menari-nari, hatinya tenggelam. Rumor mengatakan bahwa ketika koin itu berhenti bergerak, saat itulah Lan Chaofeng bergerak. Bahkan desas-desus yang lebih dibesar-besarkan mengatakan bahwa ketika seseorang melihat koin kuno Lan Chaofeng, seseorang dapat melupakan melarikan diri karena itu tidak mungkin. Ketika Black Astral Coin berhenti bergerak, orang bisa melupakan melakukan serangan balik, karena tidak akan ada lagi kesempatan. Seseorang seharusnya diam-diam menunggu kematian. Dalam karir Lan Chaofeng yang panjang dan haus darah, banyak orang terkenal telah menggunakan hidup mereka untuk memverifikasi keaslian rumor ini. Itu adalah asal-usul julukan Life Requisitor Asura. Pikiran Markis berpakaian ungu berpacu saat dia mempertimbangkan ribuan langkah hanya dalam beberapa saat. Namun, tidak satupun dari mereka memberinya kepercayaan diri untuk melarikan diri dari Lan Chaofeng tanpa cedera. Bang! Dengan lambaian tangan Markis berpakaian ungu, setumpuk koin astral hitam muncul di aula yang hancur. Dia berkata dengan cemberut, "Beri aku mayat anakku."
Lan Shaobai, yang sudah lama bersiap untuk melakukannya, melambaikan tangannya, dan sebuah peti mati keluar dari cincin spasialnya. Markis berpakaian ungu menyimpan peti mati tanpa melihatnya. Kemudian, dia berbalik, merobek ruang, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Lan Chaofeng, yang hanya menggunakan satu koin untuk mengusir markis berpakaian ungu, tersenyum tipis. Tidak ada yang melihatnya melakukan apapun, tetapi koin kuno misterius itu menghilang. Ketika semua orang melihat markis berpakaian ungu pergi, tangisan kegembiraan bergema di seluruh pulau bintang surgawi. Seseorang sekuat markis berpakaian ungu menderita kerugian seperti itu di pulau bintang surgawi dan tidak berani memiliki pemikiran lain. Ini membuat semua pembudidaya yang menonjol untuk Xiao Chen sangat bangga. Perasaan mulia menyebar di hati mereka. Azure Dragon King, aku lupa menyebutkan sesuatu sebelumnya. Saya mengatakan bahwa saya di sini untuk mengunjungi pulau bintang surgawi, tetapi saya datang dengan tangan kosong. Itu tidak pantas. Tolong terima 5 juta koin astral hitam ini. Ingatan saya benar-benar menjadi buruk di usia tua saya. Raja Naga Azure, tolong jangan keberatan. 5 juta koin astral hitam saya hampir tidak dapat digunakan sebagai hadiah. Di masa depan, lelaki tua ini akan menebusnya ketika saya datang untuk kunjungan resmi. Petik 2. 8 lelaki tua, yang awalnya bersiap untuk pergi, dengan cepat berlari ke depan. Senyum memenuhi wajah mereka saat mereka membuang tumpukan 5 juta koin astral hitam dan bersikeras agar Xiao Chen menyimpan uang itu. Orang-orang tua ini bahkan tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menolak. Mereka hanya membuang koin astral hitam dan pergi dengan tergesa-gesa. Dari waktu ke waktu, Xiao Chen hanya mengilhami ketakutan di dalam diri mereka, menghalangi mereka dari menyinggung pulau bintang surgawi di masa depan. Ketika orang-orang tua ini melihat pemandangan banyak pembudidaya di Pulau Bintang Surgawi bersatu dalam hati melawan Kaisar Bela Diri yang mengancam Xiao Chen, semua berani melangkah maju dan menentang Kaisar Bela Diri, dan melihat Kaisar Bela Diri misterius dari ras Asura, mereka yakin bahwa kebangkitan Pulau Bintang Surgawi akan segera datang. Ini akan menjadi ide yang baik untuk membangun hubungan yang baik sejak dini. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, dia tidak terlalu peduli dengan koin astral hitam itu. Bersama dengan Lan Shaobai, dia dengan cepat mendekati Kaisar Bela Diri ras Asura yang kejam itu. Jika orang tua ini tidak muncul kali ini, bahkan jika Markis berpakaian ungu dipaksa pergi, Markis berpakaian ungu tidak akan merasa puas dan akan kembali cepat atau lambat. Namun, sekarang Markis berpakaian ungu ketakutan, bahkan jika diundang, dia tidak akan berani kembali. Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebut tuanmu? Xiao Chen bertanya pada Lan Shaobai, yang ada di sampingnya. Senyum Lan Shaobai perlahan memudar. Sepertinya dia mengingat beberapa berita buruk. Kemudian, dia menjawab, 5 tahun yang lalu, tuanku berkata dia akan menerobos ke Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Sejak itu, tidak ada kabar tentang dia. Berdasarkan hari ini, sepertinya dia gagal dalam terobosannya. Petik 2. Menerobos Kaisar Bela Diri berdaulat tidak hanya datang dengan bahaya yang ekstrim, tetapi juga hanya akan ada satu kesempatan. Jika seseorang melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua untuk maju ke Sovereign Martial Emperor. Tidak ada preseden kesempatan kedua sejak zaman kuno. Xiao Chen menghibur Lan Shaobai, tidak apa-apa. Setidaknya, dia baik-baik saja. Lan Shaobai memulihkan senyumnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, kebanyakan orang akhirnya kehilangan nyawa mereka ketika gagal menerobos ke Sovereign Martial Emperor. Tuan yang masih hidup sudah menjadi berita terbaik. Setelah pertukaran kata-kata ini, keduanya tiba di depan Lan Tianji dan Lan Chaofeng. Xiao Chen memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu kali ini. Terima kasih saja tidak bisa menutupi rasa terima kasih yang saya rasakan. Lan Chaofeng yang acuh tak acuh tersenyum dan berkata, kamu terlalu rendah hati. Bahkan jika saya tidak muncul, Anda kurang lebih sudah berurusan dengan situasi ini. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua ini melihat seorang pemuda berhasil memegang teguh prinsipnya sendiri di hadapan Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar. Selanjutnya, masalah ini terjadi karena kamu membela Shaobai, mengundang masalah, namun kamu menanggung semua kesalahan. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Tianji benar, Shaobai mengikuti orang yang tepat. Lan Tianji tersenyum dan berkata, selama ini, Guru tidak pernah percaya bahwa Shaobai akan bersedia mengikuti orang lain di usia yang begitu muda, mengingat karakternya. Sekarang dia telah melihatnya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Petik 2. Lan Shaobai lebih peduli dengan masalah tuannya menerobos ke Kaisar Bela Diri berdaulat. Dia bertanya, Tuan, bagaimana menerobos ke Kaisar Bela Diri berdaulat?
Saat Lan Shaobai mengatakan ini, senyum di wajah Lan Tianji dan Lan Chaofeng memudar. Xiao Chen dan Lan Shaobai segera merasakan ada yang tidak beres, mungkin ada semacam kecelakaan. Aduh, benar-benar sulit bagi seorang kaisar untuk dianugerahkan raja. Tianji, beritahu mereka tentang itu. Lan Chaofeng menghela nafas, enggan mengatakannya sendiri. Lan Tianji merenungkan topik itu sebentar sebelum berkata dengan cemberut, gagal. Kesengsaraan untuk maju ke Sovereign Martial Emperor sangat mengerikan. Guru sekarang hanya memiliki 20 hingga 30 tahun lagi untuk hidup. Petik 2. Apa? Ketika Lan Shaobai dan Xiao Chen mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Lan Chaofeng beruntung bisa selamat karena gagal dianugerahi raja. Tanpa diduga, masih ada konsekuensi yang begitu parah. Lan Chaofeng tersenyum lembut dan berkata, semua orang pada akhirnya akan mati. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Azure dan yang terkuat saat ini, penguasa guntur, tidak dapat menghindarinya. Tanpa maju ke Martial God, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Orang tua ini sudah cukup hidup. Tuan, Lan Shaobai terdengar tercekik oleh emosi. Di belakang, Lan Tianji mungkin tidak kembali begitu lama karena dia merawat Lan Chaofeng setelah Lan Chaofeng gagal dalam kesengsaraannya. Tanpa diduga, setelah bertemu dengan Lan Tianji, ada berita seperti itu. Merasa tersentuh, Lan Chaofeng setengah memarahi setengah bercanda, tidak apa-apa. Hanya terus bekerja keras. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, saya bisa melihat Anda dan Tianji dianugerahkan raja bersama-sama. Xiao Chen, yang telah mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya, senior, apakah Anda pernah menggunakan harta alam untuk meningkatkan umur? Lan Chaofeng tersenyum pahit. Harta karun alam seperti itu untuk meningkatkan umur sulit ditemukan. Mereka adalah hal-hal yang hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Saya berhasil menemukan beberapa ketika saya masih muda, tetapi saya tidak memperhatikannya saat itu, hanya memberikannya kepada beberapa teman lama. Namun, sekarang saya membutuhkannya, saya tidak dapat menemukannya. Petik 2. Ada beberapa hal yang seseorang tidak perlu menggunakan sebagian besar waktu dan dengan demikian tidak menghargai. Namun, ketika seseorang benar-benar membutuhkannya, dia akan menemukan mereka sebagai sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan dan bukan usaha. Tidak peduli apa yang dilakukan, seseorang tidak dapat menemukannya. Xiao Chen masih memiliki 2 buah panjang umur di tangannya. Dia dengan cepat mengambil satu dan berkata, ini adalah buah panjang umur. Itu dapat memperpanjang umur hingga 100 tahun. Jika senior tidak dapat menemukan harta alam yang lebih baik, Anda dapat menggunakan yang ini terlebih dahulu. Petik 2. Wajah semua orang bersinar dalam kegembiraan. Tanpa diduga, Xiao Chen memiliki harta karun yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Shaobai, bantu tuanmu menerimanya. Saya tidak membutuhkan barang seperti itu. Xiao Chen menyerahkan buah panjang umur kepada Lan Shaobai untuk diberikan kepada tuannya. Hal ini benar-benar menggelikan. Xiao Chen memiliki buah panjang umur yang bisa memberi orang lain umur 100 tahun. Namun, dia tidak bisa melepaskan mimpi buruknya tentang tenggat waktu 4 tahun. Lan Chaofeng menerima buah panjang umur dari Lan Shaobai. Kemudian, dia memasuki pemikiran yang dalam seperti sedang mencoba mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia berkata, awalnya, saya berencana untuk datang ke Pulau Bintang Surgawi hanya untuk mengunjungi Shaobai sebelum pergi untuk mencari harta karun alam untuk memperpanjang umur. Karena kamu memberiku buah panjang umur, orang tua ini akan tetap di sini untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak bisa terus melihat orang lain menggertak 2 murid saya. Petik 2. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Kata-kata Lan Chaofeng berarti bahwa dia bermaksud untuk tetap berada di Pulau Bintang Surgawi. Dengan kaisar bela diri ras Asura yang bisa memaksa markis berpakaian ungu untuk mundur, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Pulau Bintang Surgawi. Baik Lan Shaobai dan Lan Tianji juga senang dengan keputusan Lan Chaofeng untuk tinggal di Pulau Bintang Surgawi. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang masalah Xiao Chen? Karena ada kaisar bela diri yang jarang terlihat di sini, seorang kerabat pada saat itu, Lan Shaobai tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang masalah Xiao Chen. Lan Chaofeng mengangguk. Jika Raja Naga Azure tidak menjadi kaisar bela diri dalam 4 tahun lagi, dia hanya memiliki sekitar 20 tahun untuk hidup. Untuk beberapa alasan, berita ini telah membuat benua Kunlun beramai-ramai, menyebar ke seluruh benua Kunlun dalam waktu kurang dari sebulan. Lan Tianji memasuki pemikiran yang mendalam. Mungkin saja untuk maju ke kaisar bela diri dalam 4 tahun lagi. Sejauh ini hanya 1 tahun telah berlalu, dan Xiao Chen sudah maju ke kaisar kuasi kesempurnaan besar.
Di zaman para jenius ini, keajaiban bisa terjadi. Sebagai seseorang yang telah menempuh jalan menuju kaisar, Lan Chaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sulit untuk dikatakan. Untuk kaisar kuasi kesempurnaan kecil untuk maju ke kaisar kuasi kesempurnaan besar, semua yang dibutuhkan adalah sumber daya yang cukup, dan mereka dapat melanjutkan dengan cepat. Secara historis, kecepatan kultivasi Xiao Chen saat ini tidak terlalu cepat. Xiao Chen mengangguk dan berkata, mengenai sumber daya, tidak ada masalah. Senior, maukah Anda memberikan beberapa saran tentang cara menggabungkan jiwa ke dalam segel surgawi dan membentuk-bentuk hati kaisar yang samar? Kesengsaraan besar angin dan api yang datang setelahnya masih jauh. Yang paling dikhawatirkan Xiao Chen adalah bagaimana menggabungkan jiwa dengan segel surgawi. Lan Chaofeng berkata, mengingat kemampuan pemahaman dari bakat luar biasa Anda, langkah ini sebenarnya tidak sulit. Cepat atau lambat, Anda akan berhasil. Ini hanya membutuhkan waktu untuk menguji secara perlahan. Setelah itu, ketika semua kondisinya benar, itu akan terjadi dalam satu langkah. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak dapat memberikan panduan. Namun, hal yang paling tidak kamu miliki saat ini adalah waktu. Petik 2. Lan Chaofeng mencapai titik penting. Langkah itu bisa menghentikan 90% kaisar kuasi. Namun, 90% ini pasti tidak akan termasuk talenta luar biasa dengan kemampuan pemahaman yang hebat. Secara alami, Xiao Chen tidak terkecuali. Satu-satunya hal yang dia kurang adalah waktu. Apakah ada cara yang bisa membuatku cepat melewati langkah ini? Xiao Chen melanjutkan, atau mungkin dalam sejarah, apakah ada orang yang pernah menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menyatukan jiwa dan segel surgawi? Lan Chaofeng berpikir dengan hati-hati. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, sejauh yang saya tahu, tidak ada. Namun, yang saya tahu hanyalah sejarah benua Kunlun. Mungkin saja ada satu di dunia samudera ini. Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Sepertinya dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk langkah ini. Seperti yang dikatakan Penatua Qin, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tanda pisah. 10 hari kemudian, kisah markis berpakaian ungu yang menabrak dinding di Pulau Bintang Surgawi menyebar dengan cepat ke seluruh Laut Barat. Para pembudidaya bergosip tentang adegan Xiao Chen menentang kaisar bela diri surgawi yang lebih besar dengan sangat rinci. Tanpa diduga, Xiao Chen berani bentrok dengan kaisar bela diri surgawi yang lebih besar seperti markis berpakaian ungu. Selanjutnya, dia bahkan berhasil keluar sebagai yang teratas. Tidak ada yang akan percaya cerita luar biasa seperti itu jika bukan karena pihak lain mengkonfirmasi kebenarannya. Selama 3 hari, selain dari sekte terdekat, semua sekte di seluruh Laut Barat datang berkunjung dalam aliran yang tak berujung. Bahkan Qian Zongchao, yang diusir Xiao Chen dengan pukulan telapak tangan, kembali menawarkan hadiah besar dan permintaan maaf. Selama periode ini, Pulau Bintang Surgawi menikmati kemuliaan. Itu akhirnya mendirikan pijakan di lautan berbintang surgawi yang kacau ini. Pulau Bintang Surgawi tidak akan lagi dilihat sebagai orang luar. Orang-orang tidak lagi akan melihat pulau-pulau satelit yang syarat dengan sumber daya. Xiao Chen menolak untuk menghibur siapapun secara pribadi, memfokuskan dirinya pada kultivasi. Dia tidak membiarkan hal-hal ini mengganggunya. Namun, hari ini, sebuah berita tertentu membuatnya keluar dari pengasingan tanpa ragu-ragu sama sekali. Jin Dabao telah kembali dari Laut Hitam dengan kapal dagang besar Asosiasi Pedagang Azure Dragon. Setelah menerima berita tentang kembalinya Jin Dabao, Xiao Chen segera terbangun dari keadaan kultivasinya yang sunyi. Dia sudah lama berpikir untuk pergi ke Laut Hitam dan ingin pergi secepat mungkin. Saat Xiao Chen memasuki pavilion, dia melihat Jin Dabao, yang masih terlihat sama seperti sebelumnya, berpakaian sangat mencolok dan tertutup mutiara dan emas. Si gemuk tampak dalam kesehatan yang sangat baik saat dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas emasnya, citra seorang pedagang. Namun, Xiao Chen memperhatikan garis hitam samar di dahi Jin Dabao, menunjukkan semacam emosi negatif di hatinya. Hehe, saudara Xiao Chen, Anda akhirnya kembali. Ketika Jin Dabao melihat Xiao Chen, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Keduanya bertukar salam sebelum Xiao Chen mulai bertanya tentang Laut Hitam dan situasi Asosiasi Pedagang Azure Dragon. Akhirnya, dia bertanya tentang batu. Dari deskripsi Jin Dabao, Laut Hitam tidak lebih kecil dari lautan berbintang surgawi. Itu sangat luas, dan pulau-pulau itu lebih rapat. Menurut legenda, pulau-pulau di Laut Hitam pada awalnya adalah satu benua dengan banyak faksi kuno dan karakter legendaris. Pada suatu saat, pulau itu terbelah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menghasilkan situasi saat ini, pulau sebanyak bintang di langit. Setelah bertahun-tahun berubah,
Laut Hitam hari ini terutama memiliki 5 domain laut besar, Laut Air Hitam, Laut Angin Hitam, Laut Awan Hitam, Laut Api Hitam, dan Laut Gelap, yang merupakan inti dari Laut Hitam. Laut Hitam adalah tempat yang paling kaya sumber daya di seluruh dunia samudera, wilayah dengan daratan paling banyak pertemuan kebetulan. Namun, ia juga memiliki lingkungan alam terburuk di seluruh dunia samudera. Itu bukan hanya Laut Hitam dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Awan gelap tanpa batas menutupi seluruh Laut Hitam sepanjang tahun. Langit selalu gelap, tidak peduli seberapa menusuk sinar matahari, itu tidak bisa mencapai laut. Ada juga zat misterius di udara yang tidak bisa dihilangkan. Zat ini akan mempengaruhi pikiran para pembudidaya, membuat mereka menjadi kasar, mudah marah, dan tidak mampu menahan haus darah mereka. Semua pembudidaya di Laut Hitam sangat pemarah, menunjukkan perilaku antisosial, dan sangat tidak masuk akal. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Namun, sangat mudah untuk melatih para ahli di tempat seperti itu. Selanjutnya, para ahli seperti itu akan bertarung sampai mati dengan mudah. Setiap kultivator yang dapat tetap tidak terpengaruh dan mempertahankan kondisi mental mereka di lingkungan seperti itu untuk jangka waktu yang lama akan memiliki kondisi pikiran yang jauh melebihi para kultivator dari tempat lain. Ketika Jin Dabao berbicara tentang perkembangan asosiasi pedagang Azure Dragon, dia menjadi sangat bersemangat, kata-katanya mengalir deras tanpa henti. Si gendut telah mendapatkan kembali 100 juta koin astral hitam awal dan menghasilkan keuntungan 50 juta koin astral hitam, kemajuan yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengar bahwa Xiao Chen telah menemukan 1 miliar koin astral hitam di harta karun gerbang naga, dia terkejut. Jin Dabao berkata, "Sialan. Tuan gemuk ini bekerja sangat keras selama lebih dari setahun, dan aku masih kalah dengan apa yang kamu dan gadis itu lakukan dalam 2 atau 3 hari." Petik 2. Namun, setelah beberapa saat, senyum si gemuk kembali, dan dia bertanya, "Tentang itu, bisakah Anda memberi saya lebih banyak modal? Ada banyak barang di Laut Hitam, terlalu banyak. Kapal dagang kami jelas tidak mencukupi." Petik 2. Xiao Chen berkata setengah bercanda setengah tegas, "Kamu bisa melupakannya. Saya tidak hanya tidak dapat memberi Anda lebih banyak koin astral hitam, tetapi sumber daya yang diperoleh asosiasi pedagang Anda juga harus disalurkan ke dalam pembangunan kota naga langit." Jin Dabao membuka kipasnya dan menyela, "Hehe. Aku hanya bercanda. Bagi tuan gemuk ini, uang hanyalah angka. Apa yang dinikmati tuan gemuk ini adalah prosesnya." Petik 2. Tidak ada kebohongan dengan kata-kata Jin Dabao. Jika dia benar-benar hanya serakah akan kekayaannya di Sky Dome Realm sudah cukup untuk bertahan selama beberapa kehidupan. Xiao Chen melanjutkan, "Jumlah dukungan yang akan saya berikan kepada Anda tidak akan sedikit. Anda dapat memilih salah satu pulau satelit Pulau Bintang Surgawi dan membangun pulau pedagang untuk penggunaan eksklusif Asosiasi Pedagang Azure Dragon. Adapun kapal dagang, setelah Mo Chen menyelesaikan masalah di Pulau Api Hitam, saya akan mengirim gelombang pertama kapal perang kelas raja yang dia sempurnakan ke Asosiasi Pedagang Anda." Petik 2. Ketika Jin Dabao mendengar itu, matanya langsung berbinar, dan senyum lebar muncul di wajahnya. "Itu sangat murah hati. Aku akan membuat sumpah serius juga. Dalam 3 tahun, saya akan menjadikan Asosiasi Pedagang Azure Dragon sebagai asosiasi pedagang teratas di Laut Barat." Petik 2. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu sumpah seperti itu. Saya percaya pada kemampuan Anda. Namun, target kami bukan hanya Laut Barat tetapi seluruh dunia samudera. Setelah itu, kita masih harus menyerang kembali ke benua Kunlun dan menginjak-injak mereka yang berani menghancurkan papan namamu, membuat mereka menghancurkan papan nama mereka sendiri." Setelah Jin Dabao mendengar itu, dia mengingat saat-saat ketika semua papan namanya hancur. Kemudian, dia mau tidak mau menunjukkan tatapan jahat. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi itu, dia sedikit mengernyit. "Sepertinya ada yang salah denganmu. Kamu terlihat seperti kamu tidak bisa mengendalikan haus darahmu sendiri." Jin Dabao mengangguk dan berkata, "Setelah melakukan perjalanan ke Laut Hitam dan kembali, saya perlu istirahat selama sebulan. Kalau tidak, akan sulit untuk menjamin bahwa karakter saya tidak akan berubah. Selain pembudidaya lokal, tidak ada yang berani tinggal lama di Laut Hitam. Tentu saja, ini tidak termasuk para kultivator yang ada di sana untuk meredam pikiran mereka." Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu melepaskan jilbab Raja Laut dari dahinya. Dia menyerahkannya kepada Jin Dabao dan berkata, "Ini adalah jilbab Raja Laut. Di masa depan, ketika Anda pergi ke Laut Hitam, Anda bisa memakai ini. Saya jamin Anda tidak akan mengalami perubahan karakter apapun." Petik 2. Jin Dabao tidak mengambil jilbab. Dia berkata,
Dari nada bicaramu, kamu membuatnya terdengar seperti aku akan segera kembali ke Laut Hitam. Lebih baik bagimu untuk menyimpannya. Xiao Chen berkata dengan serius, keadaan pikiran saya telah lama mencapai tingkat di mana itu tidak akan terpengaruh dengan mudah. Zat misterius di Laut Hitam itu tidak akan bisa mempengaruhiku. Kultivasi pikiran Anda jauh lebih lemah daripada saya, tidak perlu memaksakan diri. Jilbab Raja Laut memiliki banyak kegunaan. Xiao Chen sangat menyukainya. Namun, Jin Dabao jelas membutuhkannya lebih dari Xiao Chen, jadi Xiao Chen tidak perlu menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dorongan utama di balik perkembangan pesat Asosiasi Pedagang Azure Dragon adalah upaya besar Jin Dabao untuk membuka rute perdagangan ke Laut Hitam. Pada akhirnya, Xiao Chen bertanya di mana batu berada, dan dia membiarkan Jin Dabao beristirahat. Setelah Jin Dabao pergi, Xiao Chen perlahan berjalan keluar dari paviliun dan kembali ke puncak. Dia melihat ke bawah pada jutaan orang yang membangun fondasi kota naga surgawi di masa depan. Itu berdengung dengan aktivitas tetapi sama sekali tidak berisik. Dengan pemerintahan Mo Chen dan Lan Shaobai, tidak terlalu kacau meskipun jumlah orangnya banyak. Di tempat yang lebih jauh lagi, klan Mo sedang mempersiapkan fondasi paviliun pemurnian gerbang naga di Pulau Api Hitam. Yue Chenxi dan yang lainnya secara pribadi pergi untuk mengelola berbagai pulau sumber daya. Pengembangan seluruh pulau bintang surgawi berjalan dengan sangat terorganisir. Dengan Kaisar bela diri ras Asura yang tinggal di pulau utama, prospek pulau bintang surgawi tampak cukup menjanjikan. Aku benar-benar tidak tahan untuk pergi, gumam Xiao Chen sambil mengungkapkan ekspresi kasih sayang. Namun, tidak peduli apa, dia harus pergi untuk saat ini. Dia perlu menemukan pertemuan kebetulannya sendiri dan mencari cara cepat namun stabil untuk menggabungkan jiwanya dengan segel surgawi. Xiao Chen sedang berperang dengan surga. Kebanyakan orang percaya bahwa dia tidak akan bisa maju ke Kaisar bela diri. Mereka menunggu untuk melihatnya membuat lelucon tentang dirinya sendiri, untuk melihat bagaimana dia akan jatuh dari puncak 4 tahun kemudian. Lawan yang pernah dikalahkan Xiao Chen semua menyaksikan dengan dingin, menunggu hari itu tiba. Tidak mungkin pertemuan kebetulan jatuh begitu saja dari langit saat Xiao Chen ada di rumah. Dia harus pergi dan mencari mereka, untuk berpetualang di tempat-tempat yang paling berbahaya. Keraguan-raguan selalu menyebabkan masalah. Xiao Chen memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam 3 kali. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tidak lagi ragu atau merasa cemas. Xiao Chen mendorong dari tanah dan menuju ke bawah gunung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya. Setelah mengunjungi sebagian besar temannya, dia pergi ke Mo Chen terakhir. Dia saat ini berada di kamarnya, yang penuh dengan tumpukan draft kasar dan segala macam buku dan informasi. Di ruangan yang agak berantakan ini, Mo Chen sibuk menggambar draft yang lebih kasar. Bahkan ketika Xiao Chen tiba, dia tidak memperhatikannya. Ketika Mo Chen dengan santai mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Chen di luar, kejutan melintas di matanya. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kenapa kamu punya waktu untuk datang dan mengunjungiku?" Xiao Chen menjawab, "Coba tebak. Anda memiliki 3 peluang." Mo Chen menamparkan dahinya sendiri dan tersenyum pahit. "Aku benar-benar berharap tebakanku kali ini salah, tetapi kamu harus pergi pada akhirnya. Sekarang Pulau Bintang Surgawi berada di jalur yang benar, Anda dapat pergi dengan perasaan yakin." Petik 2. Xiao Chen tersenyum. Memang, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari gadis ini. Tidak perlu ada kata-kata di antara keduanya. Setelah hening sejenak, Xiao Chen menyuruhnya untuk berhati-hati sebelum berbalik untuk pergi. "Jangan lupa apa yang Anda janjikan, bahwa Anda secara pribadi akan melihat saya membuka cadar saya." Saat Mo Chen mengatakan itu, air mata mengalir di matanya. Xiao Chen berhenti sejenak, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia tertawa, "Jangan khawatir. Aku, Xiao Chen, tidak pernah mengingkari janji. Jika saya mengatakan saya akan melakukannya, saya akan melakukannya. Saya pasti akan tetap hidup dan secara pribadi akan melihat Anda melepas cadar Anda. Anda adalah keindahan teratas dari Cloud Sea Domain. Aku tidak akan merasa puas jika aku mati tanpa melihat seperti apa rupamu sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Xiao Chen pergi, mengambil langkah besar, sosoknya yang pergi perlahan menghilang dari pandangan berkabut Mo Chen. Apa yang menunggu Xiao Chen di Laut Hitam yang misterius? Akankah dia dapat menemukan cara untuk menembus Kaisar Kuasi Kesempurnaan? Semuanya tidak diketahui. Dengan langkah ini, perjalanan baru menunggu Xiao Chen. Jalan menuju Kaisar, pertarungan melawan surga. Saat pergi ke Laut Hitam dari Pulau Bintang Surgawi, pemberhentian pertama adalah salah satu dari 5 wilayah laut besarnya, Laut Air Hitam.
Domain laut ini sebanding dengan seluruh domain laut barat. Xiao Chen mengendarai kereta perang naga banjir dan menyuruh Ao Jiao mengendarainya, membubung di atas awan. Dia terus berkultivasi di dalam kereta perang, tidak membuang waktu. Sajadah batu giok yang dingin melayang di atas ranjang empuk di kereta. Xiao Chen duduk bersila di atasnya. Cahaya dari 5 warna berbeda perlahan mengitarinya. Masing-masing cahaya ini memancarkan perasaan yang berbeda, pembantaian, kematian, kehancuran, keputusasaan, dan kesedihan. Semuanya berbeda satu sama lain. Itu benar, lampu-lampu ini adalah 5 takhta yang dikumpulkan Xiao Chen. Dia telah mengumpulkan 5 jenis negara tingkat yang lebih tinggi. Bagi kebanyakan orang, jika mereka dapat memahami salah satu dari keadaan ini dan mengembangkannya menjadi surat wasiat, mereka akan disebut jenius. Dengan 2 keinginan seperti itu, seseorang bisa bergerak tanpa hambatan. Dengan 3, seseorang bisa disebut jenius mutlak. Namun, Xiao Chen memiliki 5 kondisi seperti itu. Jika dia berhasil mengumpulkan Destruction Throne dan Pain Throne di masa depan, dia akan memiliki 7. Ada terlalu banyak. Xiao Chen tidak berniat mengubah ini menjadi surat wasiat. Melakukannya akan membuang terlalu banyak waktu. Dia bermaksud menunggu sampai dia mengumpulkan ke-7 keadaan dan kemudian menggabungkannya ke dalam keadaan siklus. Setelah itu, dia akan memajukan keadaan siklus menjadi kehendak siklus, yang ingin dia lakukan setelah mencapai kaisar bela diri. Untuk saat ini, Xiao Chen juga tidak bisa sepenuhnya menyerah pada berbagai keadaan ini. Dia menunjuk, dan atap kereta terbuka. Saat dia duduk bersila di atas sajadah, sebuah pemandangan terbentang di depannya, memungkinkan dia untuk melihat ke kejauhan. Dengan pikiran, jimat petir yang mewakili kehendak guntur terbang keluar dan bersinar dengan cahaya terang. Kemudian, itu mengambil bentuk pedang kecil yang tajam. Ini adalah bentuk jiwa pedang kesempurnaan besar Xiao Chen. Listrik pada jiwa pedang tidak memudar, berderak saat menyala. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menembakkan seutas pedang Qi dengan listrik yang mengelilinginya dari ujung jarinya. Itu tampak seperti sambaran petir saat merobek langit dan menabrak binatang roh peringkat 85 km jauhnya. Pedang Qi yang mengandung kekuatan petir pertama-tama membelah binatang roh menjadi 2. Kemudian, listrik di dalamnya meledak, meledakkan 2 bagian tubuh binatang roh menjadi abu. Saat angin bertiup, abunya bertebaran. Kekuatan ekstra ini berasal dari penambahan kekuatan petir ke jiwa pedang. Pada akhirnya, untuk seorang pendekar pedang, standar ukuran kekuatan seseorang masih jiwa pedang. Puci, Little Yellow Feather, yang bersama Ao Jiao, tidak suka terlihat lebih lemah, sehingga memuntahkan api emas dan langsung membakar Spirit Beast peringkat 8 lainnya menjadi abu. Kemudian, itu menatap Xiao Chen dengan sombong. Bulu kuning kecil, bersikaplah. Xiao Chen sedang menguji langkahnya. Jangan menyela dia, kata Ao Jiao sambil menepuk kepala Little Yellow Feather sambil mengemudikan naga banjir laut dalam. Xiao Chen tertawa dan melemparkan Astral Core ke Little Yellow Feather sebelum secara resmi memulai tesnya. Lampu-lampu ini semuanya adalah status tingkat yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak memajukan mereka menjadi wasiat, mereka memiliki level yang lebih tinggi dan lebih kuat dari keadaan elemental seperti api atau es. Xiao Chen bermaksud untuk secara terpisah menggabungkan keadaan yang berbeda ini dengan jiwa pedangnya, menciptakan jiwa pedang pembantaian, jiwa pedang kehancuran, jiwa pedang putus asa, jiwa pedang kematian, dan jiwa pedang kesedihan. Dengan begitu, dia akan memiliki pilihan yang berbeda ketika menghadapi musuh yang berbeda, memungkinkan dia untuk memilih senjata yang lebih tepat, tergantung pada musuh. Terkadang, beberapa lawan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan jiwa pedang petir kuat Xiao Chen tidak akan efektif. Dalam situasi seperti itu, jenis jiwa pedang lainnya mungkin membawa hasil yang tidak terduga. Xiao Chen menyerap keadaan kematian ke dalam lautan kesadarannya. Seketika, pikirannya dipenuhi dengan segala macam emosi yang berhubungan dengan kematian. Butuh beberapa saat baginya untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Mata Xiao Chen berubah menjadi abu-abu mematikan. Kemudian, dia menjentikkan seutas pedang Qi dari ujung jarinya. Kali ini, kecepatannya jauh lebih lambat. Lintasan pedang Qi yang menembus langit terlihat jelas. Kemudian, pedang Qi menyerang binatang roh peringkat 85 km jauhnya. Pedang Qi ini tidak membelah binatang roh menjadi 2. Namun, pedang Qi dimasukkan ke dalam Spirit Beast, dan kekuatan kematian perlahan menyebar. Kehidupan berangsur-angsur memudar dari tubuh binatang roh. Setelah beberapa saat, tubuhnya yang layu jatuh dari langit. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Kemudian, dia bergumam, kekuatannya jauh lebih rendah daripada jiwa pedang petir. Namun, ini karena kompatibilitasnya yang rendah. Setelah beberapa latihan,
itu mungkin dapat mencapai beberapa hasil yang tidak terduga melawan jenis lawan tertentu. Petik 2. Setelah ini, dia menguji kekuatan berbagai jiwa pedang. Kemudian, dia bekerja untuk meningkatkan kompatibilitas mereka. Terus berlatih jiwa pedang ini juga merupakan bentuk lain dari pelatihan dengan jiwa pedangnya. Untuk Kaisar Kuasi, jiwa pedang 70% yang dipahami sudah sangat menakutkan. Kebanyakan Bladesmen bahkan tidak bisa menyingkat bentuk untuk jiwa pedang mereka setelah mereka memajukan niat pedang mereka menjadi jiwa pedang. Namun, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Berlatih lebih banyak tidak berdampak negatif pada kekuatan. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah seorang Bladesman pada intinya. Jiwa pedang itu sangat penting.